Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Cayatunisa dengan NIM 2302002000017. Saya akan menyelesaikan kuliah daring mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Marwanto MPD bertema Sejarah Indonesia. Dalam sejarah bahasa Indonesia, sebenarnya ceritanya bisa sangat panjang, tapi saya tidak akan menyampaikan keseluruhan materi, hanya pokok penting saja yang harapannya bisa dijadikan dasar pemahaman untuk memahami sejarah bahasa Indonesia secara keseluruhan. Saat ini, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang sudah cukup banyak diminati di luar negeri. Bahkan, ada beberapa negara yang mewajibkan bahasa Indonesia untuk dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Adanya bahasa merupakan salah satu ciri dari kemajuan suatu bangsa. Bahasa juga dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa. Jadi, jangan sampai kita sebagai orang Indonesia tidak tahu asal-usul dari bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini, hingga menggantikan bahasa lain yang umumnya sudah digunakan di Indonesia sejak ratusan tahun silam. Di Indonesia sendiri, bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat, terlepas dari bahasa daerah. Jadi, sejak kapan sih bahasa Indonesia digunakan di Indonesia? Menurut catatan sejarah, bahasa Indonesia dinyatakan lahir ketika Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945. Namun, apakah bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini lahir begitu saja? Ternyata tidak. Asal-usul bahasa Indonesia yang kita kenal saat ini merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu, yang terus berkembang sejak zaman kerajaan, yang digunakan bahasa penghubung di Nusantara ketika melakukan komunikasi. Bahkan, bahasa Melayu dijadikan bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara yang dimulai sejak abad 7 Masehi. Bukti-bukti tersebut juga diperkuat dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, hingga prasasti Parangbirahi yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu semakin berkembang dan dipakai berbagai di daerah Nusantara. Akan tetapi, perkembangan bahasa saat ini juga dipengaruhi dari berbagai bahasa lain, seperti Sanskerta, Persia, Arab, hingga berbagai macam bahasa daerah. Bahkan, sejak zaman kolonial, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua yang digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Walaupun pada saat itu banyak sekali yang menentang hal tersebut, khususnya dari pemerintahan kolonial Belanda. Mereka menganggap bahasa Belanda haruslah dipelajari oleh seluruh penduduk di Indonesia, agar memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan hal yang mereka harapkan, karena masyarakat Indonesia lebih memilih bahasa Melayu yang sudah digunakan selama ratusan tahun, ketimbang bahasa Belanda yang digunakan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya usulan dari para pemuda agar bahasa Melayu menjadikan bahasa nasional pada tahun 1926. Namun setelah dikaji lebih mendalam bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam baik dari suku, budaya, hingga kepercayaan, sehingga pada 28 Oktober 1928, tepatnya pada Kongres Pemuda kedua, menyatakan bahwa bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia, yang merupakan perkembangan dari bahasa Melayu. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama agar memunculkan identitas bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, budaya, dan kepercayaan tersebut, sehingga menyebabkan bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling tepat digunakan oleh penduduk di Indonesia. Lalu, apakah sampai di situ saja? Ternyata tidak. Jadi, setelah ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia beberapa kali mengalami penyempurnaan agar mudah dimengerti dan diucapkan bangsa Indonesia, serta menyesuaikan kosakata-kosakata baru. Berikut ini beberapa tahap penyempurnaan tersebut. Yang pertama, ejaan Van Abhuijen pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Soewandi pada 19 Maret 1947. Yang ketiga, ejaan bahasa yang disempurnakan atau EYD
pada tahun 1972. Yang keempat, Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015. Nah, itu sekilas dari bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa nasional di Indonesia yang telah melalui beberapa tahap penyempurnaan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.